isi ya. Dan sebenarnya profil ini dia nggak akan masuk ke inboxnya verifikator gitu. Jadi profil ini karena sifatnya itu pribadi, jadi kita bisa ganti kapan aja ya Mbak Ika. Jadi dia nggak sekali ngisi terus udah hijau dia nggak bisa diubah lagi tuh enggak. Jadi kita bisa lakukan perubahan terus menerus ya. Misalnya pas dicek lagi ternyata ada yang tipe mau diubah lagi tuh tinggal diklik simpan lagi aja gitu. Dan nggak ngikutin yang lain. Kalau yang lain kan ada beberapa riwayat yang kesempatannya hanya 1 kali ya. Kalau untuk ubah profil ini dia itu bisa berkali-kali gitu. Itu sih Mbak. Oke. Kalau yang riwayat golongan dan pangkat gimana Mbak Aya? Oke. Kita bagi dua-dua aja nih, kayaknya cukup jadi 6. Oke, ini aku sambil nyontek di Maya sampaikannya nih ya. Kalau untuk pangkat dan golongan itu kesempatan mengisinya hanya 1 kali gitu. Dan itu hanya yang paling terakhir ya. Jadi karena kita memang semangatnya update data terbaru ya Mbak Ika, kita maunya yang paling terbaru aja, yang paling terakhir yang saat ini sedang kita duduki pangkat dan golongannya seperti itu. Nah nanti kita bisa langsung di sebelah kanan itu ada titik 3 ya, bisa langsung ubah data. Dan misalnya nih teman-teman datanya udah benar nih, datanya isiannya udah benar sekarang 3A atau 3B atau 3C dan seterusnya. Dan bertanya kita ngapain lagi nih kalau datanya udah benar gitu. Nah itu tetap harus diklik ubah data. Karena apa? Kita itu mau collect dokumen pendukungnya juga gitu. Kalau ingat PUPNS 2015 kita hanya collect data ya mereka sendiri udah asal dari tak salah ya. Kalau 2015 kita hanya collect data aja. Nah sekarang PDN 2021 kita collect data plus dokumen pendukungnya juga gitu. Karena memang banyak di kita yang nggak punya ya Mbak ya dokumen pendukungnya ya Mbak. Jadi itu kayak seperti SK kan tetapi dengan sanksi kayak gitu. Jadi kita kan hanya ngeluarin pertimbangan teknisnya aja. Nah untuk golongan dan pangkat ini nanti yang harus diupload adalah SK KPI-nya gitu. Dan nanti diisi sesuai sesuai SK aja, diikutin atau di SK masa kerjanya berapa, ikutin aja berapa, nomor SK-nya, ada nomor terkait gitu. Itu sih. Dan hanya 1 kali ya, harus diingat hanya 1 kali gitu. Jadi nanti memang di yang PDM ini untuk yang pangkat dan golongan itu hanya 1 kali saja, seperti itu. Ya, udah jelas ya berarti ya teman-teman yang terkait tadi masalah riwayat golongan dan pangkat itu yang paling terakhir gitu kan. Jadi kalian bisa isikan yang paling terakhir saja. Gitu. Oke. Terus sekarang kita sama ya berarti ya terkait yang riwayat pendidikan itu juga sama ya. Paling terakhir yang diisikan atau semuanya harus diisikan? Ini gantian deh yang paling ganteng deh Mas Aryo. Mas Aryo boleh nggak ngejelasin ke kita nih yang terkait riwayat pendidikan seperti apa Mas Aryo? Mas Aryo-nya Mas Aryo-nya loadingnya ini ya agak udah kita ke Mbak Ika aja deh. Mbak Ika nih, ini IT senior kita. Gimana Mbak Ika? Tadi apa ya? Terkait keputus kebiasaan nih, nggak fokus nih. Keputus ya. Ini tadi Mas Aryo keputus, jadi Mbak Ika saya tanya yang tentang tadi kan dijelaskan tentang riwayat golongan pangkat kan paling terakhir yang kita maksudkan. Kalau untuk yang riwayat pendidikan apakah juga sama? Cuman paling terakhir kalau misalkan kita punya sampai S3 gitu kan. Itu apakah S3-nya saja yang dimasukkan atau sampai SD malahan yang harus dimasukkan? Atau enggak gitu Mbak Ika? Ya, jadi mekanisme pengisian untuk riwayat pendidikan saat kita pertama kali nih klik buka riwayat pendidikan. Kita cek ya, yang paling atas itu apakah sudah riwayat kita terkini. Ya, misalnya Mbak D nih pas buka, kok saya masih S1, saya sudah S3 nih sekarang gitu ya. Tapi dengan catatan S3-nya sudah disetujui oleh BKN. Ya, sudah ada surat pencantuman gelarnya. Nah, itu bisa ditambahkan pendidikan S3-nya saja dulu. Karena biasanya kan kalau S3 sudah ada S2-nya juga ya. Nah, nanti S2-nya bisa ditambahkan di PDM MySAPK saat dibuka lagi nanti. Jadi pokoknya pendidikan itu kita
bisa update yang posisi kita saat ini, tapi yang sudah disetujui oleh BKN. Ya, kalau memang punya jenjang pendidikan lebih tinggi, misalnya S2 atau S3, dan jenjang pendidikan itu sudah disetujui oleh BKN, maka itu boleh ditambahkan. Tapi kalau memang jenjang pendidikannya belum disetujui oleh BKN atau belum pernah diusulkan ke BKN ya jenjang pendidikannya, itu ubah saja yang posisi saat ini ya. Karena harus ditetapkan pencantuman gelarnya terlebih dahulu ya berarti ya. Iya, dari BKN karena ini catatan buat teman-teman bahwa pendidikan itu yang diakui di kepegawaian adalah yang sudah disetujui oleh BKN baik pusat maupun kantor regional. Oke. Nah, Mas Aryo sudah bisa join ya? Mas Aryo, mau nanya dong sekarang. Kita mau nanya, nih ada yang termasuk saya juga belum mengisi yang terkait riwayat peninjauan masa kerja. Itu saya nggak paham. Itu belum saya isi. Apa sih PMK gitu? Saya takut salah kan. Jadi mumpung ada teman-teman juga di sini, saya termasuk netizen yang bertanya ini PMK ini apa sih gitu. Halo Mas Aryo. Mas Aryo, kayak Mas Aryo setiap mau tiap ditanya langsung jaringannya muter. Jaringannya langsung muter Mas Aryo nih. Iya. Gimana nih? Halo Mas Aryo. Boleh deh. Ini Mas Aryo kayaknya akses di kantor, kayak lagi di kantor ya ini ya. Iya, di kantor kayaknya. Halo Mas Aryo, sudah bergabung lagi? Sudah, maaf ini koneksinya agak kurang stabil malah di kantor. Ya. Iya. Oke. Boleh dong Mas Aryo, nih termasuk netizen juga mau bertanya tentang PMK. PMK itu apa sih Mas Aryo? Pengisiannya seperti apa? PMK itu kan kalau biasa disebut kan peninjauan masa kerja. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah bekerja di instansi pemerintah atau di swasta sebelum kita sebagai ASN atau PNS, nah kita bisa mengajukan yang namanya PMK atau peninjauan masa kerja. Kalau untuk swasta itu kan minimal untuk masa kerjanya 2 tahun karena dibagi 2. Jadi untuk kalau misalkan sudah 2 tahun berarti dia hanya 1 tahun yang diakui. Kalau di pemerintahan dia bisa full 100%. Jadi misalkan yang bersangkutan itu sudah bekerja di instansi pemerintah sebelumnya selama 4 tahun dan bisa dibuktikan dari SK dari pekerjaannya itu bisa diajukan maksimal 8 tahun untuk PMK-nya yang bisa diakui. Nah itu bisa diunggah saja surat keterangan bekerjanya dari instansi atau dari swastanya gitu. Seperti itu ya. Kita sambil ini kita boleh cek dari chat-chat boleh ya? Biar sekalian nih teman-teman ada nih. Nih, saya bacakan satu nih juga termasuk nih yang kita belum jelaskan dari Din Manulang. Oke. Untuk riwayat orang tua bagaimana ya, Mbak? Saya sudah isi data ayah, sudah tersimpan, tapi ketika kembali ke profil data kok isinya hilang lagi. Nah, ini kebanyakan juga nih bertanya. Ketika kita ngisi data itu tuh masih tetap merah gitu. Itu sebenarnya tidak apa-apa atau harus diyakinkan tetap hijau, jadi harus diulang-ulang. Gimana? Boleh Mbak Ika atau Mbak Aya atau Mas ini atau tiga-tigaan ngomong mungkin biar kompak gitu. Boleh? Mbak Aya kamu aku? Memberikan dulu. Oke, jadi semua usulan perubahan data ya baik ubah maupun penambahan data di MySAPK itu konsepnya adalah usulan. Jadi Bapak Ibu saat kita menginput, menambah atau merubah kayak misalnya ini kok saya sudah rubah nih riwayat golongan tapi kok nggak berubah di riwayatnya. Nah silahkan cek histori pengajuan. Ya, di histori pengajuan usulan perubahan data itu akan masuk di situ. Nah, nanti kita pantau di situ. Akan ada proses verifikasi dan approval dari instansi. Ya, setelah datanya disetujui, baru akan merubah riwayat atau data profil Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian untuk orang tua atau keluarga. Untuk riwayat keluarga itu mekanisme untuk menghijaukannya agak beda ya. Kalau tadi kan di riwayat golongan misalnya sudah merubah atau menambah satu riwayat, dia langsung hijau.
kalau orang tua, keluarga terutama itu sudah ditambah-tambah kok nggak hijau-hijau gitu ya. Nah itu di semua tabnya harus diklik data saya sudah sesuai. Jadi diklik di tab orang tua, di tab di keluarga, di pasangan dan anak itu semua diklik dulu. Kalau sudah di-input datanya, baru kita klik data saya sudah sesuai. Mekanisme ini juga digunakan di SKP dan di riwayat CLTN ya. Mungkin Mbak mau menambahkan. Mungkin aku tambahin gini ya, kemarin itu memang banyak tanya ke kami, kok saya udah ngisi tapi belum hijau gitu ya. Dan tadi udah dijelaskan Mbak Ika bahwa setiap kita selesai mengusulkan, itu kita harus klik data sudah sesuai di setiap tabnya. Nih kalau keluarga kan kita ada orang tua, pasangan, dan anak. Kalau sudah selesai mengusulkan, diklik tiga-tiganya di data sudah sesuai, baru nanti dia hijau gitu. Dan usulannya kita ngeceknya tadi dijelaskan di histori pengajuan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pengusulan penambahan ya, terus pas dilihat lagi loh kok masih kosong, itu bukan kosong tapi memang belum muncul. Karena apa? Karena masih ada tahap verifikasi oleh verifikator instansi dan approval oleh approver instansi gitu. Jadi masih ada 2 tahap untuk melakukan persetujuan dari usulan kita gitu. Jadi kalau pas sudah nambah kosong ya jangan heran, lihat tuh di histori aja, nanti kita bisa tracking di situ ya usulan kita sampai mana gitu. Oke, berarti nanti tergantung verifikatornya, kita tinggal hubungi verifikator gitu ya, begitu Mbak Aya ya. Kita isi di pengajuannya. Sebenarnya kita nggak perlu ngubungin verifikator kalau kita datanya baik-baik aja ya. Maksudnya kalau saya udah bener nih nambahin ya tunggu aja di usulan pengajuan. Kalau misalnya sekarang ngusulin nih status usulannya namanya inbox berkas, kalau nggak salah ya, inbox berkas. Itu artinya usulan kita sudah masuk ke inboxnya verifikator di waiting, atau sudah waiting list nih, sudah nunggu, tinggal nunggu verifikator untuk verifikasi. Ya udah kita tunggu aja. Nanti kalau verifikator sudah melakukan verifikasi, nanti status usulannya akan berubah jadi terverifikasi oleh instansi seperti itu. Gitu. Jadi kita ya udah nunggu aja, oh berarti belum nih, kita cek lagi, oh berarti sudah terverifikasi gitu. Jadi kita nggak perlu sampai ngubungin verifikator kalau memang data kita sudah benar ya, itu nggak usah sampai ke verifikator sih, kita nunggu aja. Memang tujuannya histori pengajuan itu ya untuk tracking ya Mbak Ika ya, jadi biar mempermudah kita juga dan kita sama-sama tahu oh usulan saya sampai mana gitu. Ada lagi Mas Aryo mau ditambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang masih ribuan mau saya tanyakan? Boleh. Mumpung nih di sini juga chat teman-teman sudah mulai banyak sih. Kalau tidak ada kita lanjut lagi nih terkait pengisian sekarang data riwayat CPNS atau PNS ya. Boleh nggak dijelasin Mas Aryo yang kalau CPNS itu pengisiannya sampai apa? Kalau PNS itu kayak SPMT ya? SPMT itu seperti apa sih gitu? Kalau misalkan tidak punya atau tidak ada itu seperti apa pengisiannya? Itu banyak sekali juga ditanyakan. Halo Mas Aryo. Oh kirain loading lagi. Enggak ya, jaringan udah stabil ya. Nyari contekan dulu. Oke. Jadi kalau CPNS itu kan sebenarnya sudah punya SPMT ya. Dia dari SK CPNS kan sudah ada SPMT-nya sebenarnya. Dia bisa diinput langsung. Cuman kan kadang-kadang yang belum ada itu kan SK-nya belum diterima ya biasanya ya. Kalau yang CPNS. Ya. Jadi kalau untuk yang CPNS hanya yang dimasukkan SK CPNS-nya saja? Iya, SK CPNS-nya saja dulu. Oke. Kalau yang PNS berarti juga harus memasukkan SPMT itu ya? Iya, SPMT. Kalau tidak punya kondisinya seperti apa, Mas Aryo? Apa boleh digantikan dengan SK lain atau kalau tidak punya? Kenapa? Dikosongkan saja. Oh gitu. Oh berarti tidak semuanya juga nggak apa-apa ya? Nggak diisi semua juga tidak apa-apa berarti ya? Nah iya kan kadang ada pertanyaan teman-teman, nanti kalau ada beberapa yang tidak diisi nih nggak bisa
diklik jadi hijau nih gitu. Kebanyakan pertanyaannya kan seperti itu ya. Sih. Nanti itu sebenarnya ada yang optional, ada yang wajib, Mbak. Jadi kalau misalnya kita klik lanjutkan lalu keluar warning merah di salah satu field, itu berarti wajib. Kalau enggak wajib, berarti dia nggak wajib diisi. Seperti SPMT itu nggak wajib, C2TH itu juga nggak wajib, seperti itu sih. Ya, Oke. sama sebenarnya kayak misalnya nomor STPPL gitu ya. Nomor STPL itu biasanya ada di SKPNS. Nomor surat dokter itu juga ada di SKPNS datanya. Jadi dalam satu SKPNS itu biasanya kita sudah bisa melengkapi apa yang dibutuhkan di riwayat CPNS-PNS. Dan memang ada data-data yang tidak mandatori ya, tadi seperti SPMT, C2TH, surat keterangan dokter, dan nomor karpet itu tidak mandatori. Kalau tidak ada, silakan dikosongkan. Kemudian untuk dokumen, kalau ada tulisannya opsional, berarti nggak wajib untuk diunggah ya. Oke, sekarang kita setelah pengisian riwayat data CPNS berarti riwayat keluarga ya, riwayat keluarga. Kalau tidak salah riwayat keluarga itu, kalau yang untuk anak di situ ada pengisiannya harus mengisikan KTP atau KIA. Ya. Nah, kalau misalkan anaknya baru usia bayi gitu, yang diisikan apakah cukup akte saja atau seperti apa? Mbak Ika? Akte boleh. Oh, akte. Apalagi yang misalnya baru lahir gitu ya, belum ada KIA, itu pakai akte bisa. Pasti gitu kan, mereka jadi nggak bisa tidur katanya, jadi terngiang-ngiang harus gimana gitu, mau ke BKN juga belum bisa katanya. Itu gimana sih Mbak Ika, Mbak Aya dan Mas Aryo, boleh dong Kalau udah diinput udah terlanjur ya, udah dikirimkan ke verifikator udah nggak bisa terlanjur sudah. Oh gitu, kalau sudah terlanjur sayang sudah tidak bisa dicabut lagi gitu berarti ya Mas Aryo ya. jadi dikirimkan ke verifikator. Jadi keputusannya ada di verifikator. Dia verifikator masih bisa melakukan, jadi sebelum dilakukan approval oleh approvalnya. Jadi kalau misalkan mau diubah, minta dibantu ubah bisa oleh verifikator, tetapi tidak disarankan karena akan menambah pekerjaan verifikatornya. Betul. Jadi saat kita mengisi, kita pastikan bahwa data yang terinput itu sudah sesuai ya, supaya tidak menambah beban di verifikator. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kesalahan minor gitu ya, bisa dibantu diperbaiki oleh verifikator. Jadi kita bilang ke verifikator, saya salah ketik satu huruf nih gitu ya, itu bisa dibantu oleh verifikator sebenarnya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, katanya malah gini, kalau semisal di riwayat keluarga katanya kan kalau tidak ada KTP atau KIA itu boleh pakai akte. Kalau aktenya juga nggak ada gimana katanya gitu. Di kata yang diisi apa? Sebenarnya kan di nomor kakak ya. Di nomor kakak itu ada nomor identitas kita ya. Kalau misalnya tidak punya akte lahir, bisa kalau misalnya yang anaknya baru lahir gitu ya, bisa pakai surat keterangan lahir ya Mbak ya. Kan kita butuh untuk pengisian itu sebenarnya untuk nomor identitas ya. Nomor identitas itu kita bisa dapatkan di kakak. Biasanya kalau sudah masuk kakak itu pasti punya ID-nya. Nah, ID-nya NIK itu yang kita gunakan untuk pengisian. Sedangkan untuk unggahan dokumennya, untuk anak yang memang belum punya aktenya, gitu ya, itu bisa pakai surat keterangan lahir dari rumah sakit. Gitu. Nah, kemudian kalau akte lahir yang ada di data profile, itu tidak mandatori. Kalau memang akte lahirnya udah nggak tahu kemana gitu ya, aduh akte lahir saya nggak tahu deh di mana, nah itu boleh dikosongkan datanya. Ya, jadi akte lahir yang ada di data profile itu tidak mandatori.
Ini ada pertanyaan khusus buat Mbak Aya katanya nih. Mbak Aya katanya ada TMT PNS yang beda di SAPK dan SAPK katanya. Itu gimana Mbak Aya? Dari IMEF 2495. Susah ya pakai angka-angka 2495 gitu. Ini Gimana? saya kenal juga nih orangnya. Ini orang wilayah Kanrek, Makassar kalau nggak salah ya. Jadi Oh, gitu. kalau misalnya beda TMT PNS, kalau TMT PNS kan beda, nggak ada ngaruh sama NIP ya. Kalau NIP kan ngaruhnya di TMT CPNS. Kalau memang TMT PNS-nya beda, itu diperbaiki di SAPK bisa gitu. PNS ya, ini TMT PNS kita ngomonginnya ya, itu bisa diperbaiki di SAPK. Betul kan BK ya? Terus salah lagi ya. Iya, karena TMT PNS ini nggak ada hubungannya dengan Di MySAPK dia bisa dibuka kok. Dia di MySAPK dia bisa diedit. Coba dibuka MySAPK-nya. Ya, TMT PNS ya. Kalau TMT CPNS memang kita kunci, tapi kalau TMT PNS ini bisa diedit. Tinggal diverifikasi perbaikan nanti. TMT PNS, ya kalau perbaikan TMT PNS ini prosesnya panjang ya, harus ke status dan kedudukan Ya, harus di status kepegawaian kedudukan. di BKN. Betul, gitu sih. Oke. Ini juga berlaku sekarang kita ngomongin juga untuk teman-teman yang sudah menjadi P3K ya. Ini juga termasuk pengisiannya apakah sama 12 item atau berbeda? Seperti itu? Untuk P3K lebih sedikit Mbak riwayatnya. Mungkin teman-teman P3K yang login ke MySAPK, P3K itu hanya 5 riwayat ya. Jadi hanya mengisi data personal, diklat, penghargaan, keluarga dan organisasi saja. Hanya 5 riwayat saja. Mas Aryo, saya nanya dong, ini ada yang nanya, kalau ada yang pensiun PMT 1 Oktober, apakah juga perlu mengisi MySAPK katanya? Mas Aryo. Yang 1 Oktober ini 1 Oktober dia udah pensiun ini. Oktober 2000. Oktober sekarang udah Oktober. Ya. Mungkin ini Mbak Desi ini lupa menuliskan tahun, mungkin kayaknya kalau saya lihat kayaknya 2021 ya. Nggak mungkin 2019 kan ya. Ibu saya pensiun TMT tanggal 1 Oktober. Perlu nggak sih masih mengisi MySAPK gitu? ya, tidak perlu untuk pengisian yang sudah 1 tahun sebelum sudah mau pensiun atau BUP itu tidak perlu mengisi lagi karena kan ada kemungkinan sudah diusulkan pertek pensiunnya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan data nanti kan harus melakukan revisi lagi perteknya gitu. Jadi bisa lebih baik kalau memang tidak mau diupdate tidak apa-apa kalau yang sudah mau pensiun gitu, maksimal dia pensiun di tahun 2022 gitu. Ya Desember ya, sampai Desember 2022 dia tidak wajib. Tidak wajib atau tidak perlu. Oke, teman-teman, ini nggak kerasa kalau ngobrol sama kalian tuh bawaannya pinginnya 1 hari gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan. Kira-kira ada lagi nggak sih yang kelewat dari aku gitu, yang mungkin teman-teman yang biasa juga kan, teman-teman IT ini juga pasti banyak banget keluhan ribuan, ratusan juta mungkin malahan terkait PDM ini gitu kan. Ada lagi nggak sih yang kelewat dari obrolan kita bincang santai tanpa kopi hari ini gitu? Dari saya ada nih sedikit paling, kalau misalkan terlanjur ngisi salah dan memang sudah ditolak atau diterima sama verifikator, nanti nggak perlu khawatir, nanti datanya bisa diperbaiki lagi setelah PDM ini selesai. Jadi di tahun 2020 nanti bisa dilakukan update lagi. Nanti untuk yang riwayat yang lainnya yang belum sempat diupdate atau yang terlanjur salah diupdate, nanti bisa dilakukan update kembali di tahun depan. Seperti itu. Kalau saya titip pesan buat teman-teman yang mungkin temannya sekarang sedang tugas belajar, yang temannya sedang CWPN, tetap diingatkan untuk mengisi PDM. Ya, misalkan kalau lagi tugas belajar atau CWPN kan sedang tidak aktif di kantor ya, tapi mereka tetap harus mengisi PDM. Itu kalau dari aku. Mungkin Mbak ya? Apa ya, udah diambil semua. Kalau ini yang P3K pokoknya
5, tapi sama semuanya ya. Sama. Isiannya semuanya Iya. sama, tidak ada yang berbeda Ini ya. sama. Betul, betul. Jadi walaupun lebih sedikit, tapi tetap yang diisi itu sama dengan yang PNS. Semua wajib diisi, semua wajib hijau gitu. Pesan aku yang penting jangan sampai lewat waktu periode gitu. Apalagi ini berarti tinggal yang periode 3 ya. Dan yang tinggal yang periode 3 sampai 14 Oktober gitu harus selesai diisi karena ada sanksi ya baik Kak di Kepka kita. Ya. Kalau misalnya yang tidak mengisi pemutahiran data mandiri nanti pelayanan kepegawaian ke BKN akan di freeze gitu. Putus ya gitu ya. Di Jadi bukan cuman mantan doang yang bisa mutusin ya gitu kan. BKN juga ya. Oke, ini teman-teman netizen mohon maaf kita pengennya sih 1 hari bersama kakak-kakak cantik dan kakak ganteng satu lah. Kalau aku bilang nggak cantik semua nanti Mas Aryo sedih gitu ya. Ini bisa diulang-ulang, jadi kalian bisa sambil tiduran, sambil apa bisa kalian lihat lagi kita mau sore, mau pagi, mau ini kalau mau lihat lagi biar nggak ragu-ragu lagi ngisinya gitu kan. Atau besok juga masih ada lagi bersama Mbak Aya juga. semoga nggak bosan ya. Sama Mbak Aya lagi, nanti mungkin sama teman-teman yang lain yang bisa join lagi. Oke, karena waktu teman-teman juga di tim IT ini juga lagi tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan ke teman-teman Mbak Ika, Mbak Aya, Mas Aryo untuk pagi ini ngobrol bincang santainya terkait PDM. Mudah-mudahan teman-teman di penjuru seluruh instansi udah nggak ada yang galau-galau lagi, udah bisa tidur nanti malam gitu kan, walaupun tetap harus diisi. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Ada yang mau pantun mungkin? Nggak ada ya? Ini seri bukan pantun soalnya hari ini. kemarin Kalau kemarin seri pantun, kalau ini kita serinya ketawa-tawa aja sambil serius mengisi PDM. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Dadah. Ya.